Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin membahas pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Ini pertanyaan saudara kita ini yang saya janji tanggal 20 tayang ya. Ini tanggal 20 tayang saudaraku ya, karena ini lagi saya catat ya. Ini yang saya catat saudaraku ya. Ini yang saya catat, ini bagian di bawah yang saya mau jelaskan ini ya. Ini ada tanda ini kurang, ini ke bawah saya jelaskan karena ini yang saya sudah jelaskan ini saudaraku ya, saya sudah jelaskan ini. Jadi begini saudara-saudara, apa yang saya catat itu di buku itu sesuai pertanyaan di bawah kolom komentar saudara ya, dan apa yang ditanyakan itu yang akan saya jawab saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudara-saudaraku karena sudah banyak terbukti di bawah kolom komentar mengenai adanya saudara kita pertanyaan-pertanyaan yang saya sudah jawab yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulunya. Sudah ada perubahan di bangunan RBW-nya, di gedung rumah waletnya. Sudah ada yang berkeloni, sudah ada yang peningkatan waletnya, begitupun juga mengenai adanya saran. Dan itu yang memang kita inginkan kalau kita itu berjuang saudaraku ya. Jadi terima kasih banyak saudaraku karena ingin sharing selalu ya. Jadi saya akan menjawab mengenai adanya pertanyaan saudaraku ini, insyaallah. Mudah-mudahan saudara kita silakan ikuti saudaraku ya, ikuti videonya karena ini mengenai adanya pertanyaan saudara yang saya janji tanggal 20 bulan 4 2024 hari jam 7.30 bagian Sulawesi Selatan. Jadi okelah saudara-saudaraku, saya akan bacakan mengenai adanya pertanyaan saudara kita ini, tolong disimak supaya bisa kita praktekkan di dalam ruangan RBW saudaraku ya. Nama channel @alpagiyudapausi. Ini saudara kita biasa masuk pertanyaannya di bawah kolom komentar. Ini sudah berulang-ulang juga alhamdulillah, karena saudara ini mau bertanya berarti saudara mudah-mudahan bisa sukses karena mau berjuang. Dan kita sama-sama berjuang saudaraku ya, bukan saudara saja berjuang, saya juga berjuang. Ya saya ulang ya, nama channel @alpagiyudapausi, panjang ya nama channelnya. Nggak tahu ini apakah namanya sudah ini atau memang hanya nama channel, mudah-mudahan namanya. Izin bertanya guru, RBW 4x8 3 lantai, panjang ruangan inap 6 meter. Saya ulang ya, panjang ruangan inap 6 meter. Untuk mengoptimalkan kelembaban, berapa baskom yang digunakan dalam tiap perlantainya? Mohon penjelasannya guru. Jadi begini saudaraku ya, karena ini pertanyaan saudara kita ini mengenai adanya pertanyaannya, dia punya ukuran RBW-nya itu 4x8 ya, 3 lantai, berarti agak lumayan. Dia ini saudara kita agak memancing dia punya bangunan karena lebar itu 4 meter, panjang 8 meter, lantainya 3. Ya, mudah-mudahan mau berhasil ya. Ya. Ruangan inapnya 3, ruangan inap itu 6 meter. Jadi begini saudaraku, cara mendeteksi di dalam ruangan RBW ini adalah kelembaban. Caranya itu saudara bisa menempatkan, karena di sini pertanyaannya media baskom ya, itu bahasa ya, mencari itu suhu, bahasanya menemukan kelembaban di dalam ruangan RBW saudaraku ini. Tolong, kalau ukurannya 4x8 per lantainya saudara menggunakan, saya sudah pernah jelaskan saudara-saudaraku ya, saya sudah pernah jelaskan mengenai adanya ini media baskom. Di bawah dari 10 meter, kalau ukuran itu 5 meter, 4 meter atau 6 meter, saudara menggunakan per lantainya itu 40 baskom yang baskom besar. Saya ulang ya, ukuran saudara ini, ukurannya dia punya bangunan ya, 4x8 3 lantai, ruangan inap 4 meter, saudara gunakan baskom 40 per lantainya. Itu baskom besar, jangan baskom kecil. Karena kalau baskom kecil saudara gunakan cepat habis airnya.
Bahasa cepat habis airnya itu berarti dia tidak bisa memenuhi kelembaban di dalam, tidak bisa mengontrol ruangan di dalam yang diinginkan walet, ya. Namun tadinya itu penuh air semua itu baskom yang 40 saya katakan. Tetapi kalau lama kelamaan saudara tidak pernah mengetahui, tidak pernah tahu itu apakah air masih ada di dalam atau kurang, kembali lagi itu hawanya panas. Dan walet itu susah beradaptasi, susah mengenal tempat, susah tinggal, susah berkoloni, ya, susah populasinya. Apalagi bahasa bikin saran, di belakang bahasa bikin saran dulu saudaraku ya, populasi dulu, koloninya walet kita bahas dulu. Jadi itu pertanyaan saudara ini sangat-sangat bagus, karena mengenai adanya ukuran panjang kali lebar kali luas ruangan, lantai lengkap. Jadi saudara menggunakan media baskom itu penempatannya saudaraku itu 40 baskom per lantai, 4 kali 8 kali 3 lantai, berarti 4 kali 3 12. Berarti saudara menggunakan baskom, media baskom 120. Karena 40 per lantai itu baskom besar saudaraku ya. Kali 2 lantai 80, tambah lagi 1 lantainya, berarti 3 lantai 120 baskom besar saudara gunakan di dalam ruangan RBW kalau saudara mau melihat bahasa kelembaban di dalam. Itu yang dicari walet. Tetapi saudara gunakan, saudara ambil tanah liat, tanah mentah, isi itu baskomnya saudaraku ya, 3 cm sampai 5 cm juga bisa. Usahakan angka tebal-tebal tidak jadi masalah. Baru saudara isi semua air itu penuh, itu media baskom, supaya terkontrol bagian kelembaban di dalam yang dicari walet, supaya waletnya cepat berkeloni. Bahasa keloni saudaraku walet itu berarti walet itu suka di tempat itu karena lembab. Walet suka sekali lembab saudaraku. Walet suka lembab. Memang ada beberapa bangunan yang berhasil yang ruangannya panas, tetapi lebih banyak yang berhasil yang lembab. Karena kalau ruangannya panas itu banyak kendala di dalam. Mengenai adanya sarang itu kerut, mengecil, pecah, tidak bisa besar. Begitupun juga telurnya sering jatuh karena adanya panas. Walet tidak tenang kalau ruangan panas. Justru selalu saya katakan kenapa suka walet cari tempat yang lembab di goa. Banyak goa tetapi hawanya panas, walet tidak mau hunian tempat panas. Padahal di goa itu saudaraku itu alami. Saya selalu berulang-ulang saya katakan, walet gua itu tempatnya lembab, sejuk, dingin dan aman. Itu dia yang disukai walet, tempat habitatnya. Padahal di sana alami. Kenapa saya katakan bahasa alami? Tidak ada suara panggil di sana di gua. Tidak ada suara inap, tidak ada suara tarik, tidak ada sarang imitasi, tidak ada parfum dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Tidak ada semua itu. Tetapi waletnya itu berkeloni di dalam. Karena habitatnya walet memang cari tempat yang lembab. Justru selalu saya katakan saudaraku ya, khususnya yang petani walet yang bagi pemula, tolong diusahakan ruangannya dilembabkan. Itu saya sebut tadi, usahakan itu 40 media baskom saudara gunakan yang baskom besar dan isi tanah liat 3 sampai 5 cm ketebalan tanah liat. Tanah yang dibikin batu bata, bisa juga tanah sawah, tanah mentah. Itu supaya di dalam ruangan RBW itu terkontrol itu bagian kelembaban. Sedangkan ini kalau bagian kelembaban ini sangat sulit dihadapi. Tadinya itu semua penuh air. Seumpamanya saudara yang masuk di dalam ruangan RBW, isi semua itu baskom penuh. Tetapi 2 minggu, 3 minggu sampai 1 bulan kemudian saudara lihat itu kontrol di dalam, apakah saudara melihat dari CCTV atau saudara itu ngintip ya lewat pintu, pasti kurang airnya, pasti kurang saudaraku. Apalagi daerah seumpamanya daerah saudara itu daerah hawanya di situ panas, yakin saja airnya menguap.
Justru saya katakan gunakan baskom 40 baskom per lantai. Kalau ukuran 4 kali 8 3 lantai ya, dalam per lantainya 40 baskom, isi tanah liat itu 3 cm sampai 5 cm ya. Lebih bagus kita ambil 5 cm tanah liat, saudaraku. Nah, kenapa saudara katakan, kenapa ada bahasa tanah liat diisi? Saudara mau tahu apa itu tanah liat, apa itu tanah lembek, tanah sawah, tanah yang dibikin batu bata? Itu bisa mencapai hawanya cepat dingin di dalam ruangan RBW, cepat mencapai kelembaban. Selalu saya katakan, coba uji coba saudaraku ya. Coba kita ambil ember ya. Ember itu yang berapa liter ya? Kalau tidak salah 10 liter, kayak itu ember berapa liter? Ya, 7 liter ya, yang sering digunakan itu tukang yang pakai cor. Ya biasanya kalau tukang pakai cor lantai biasa ya, itu ember kecil. Coba saudara deteksi malamnya isi air itu, yang satunya jangan diisi tanah liat, yang satunya isi tanah liat sekitar 4 sampai 5 cm tanah. Paginya saudara pegang yang mana yang dingin. Karena saya sudah coba saudaraku. Justru saya berani katakan karena saya sudah coba. Dan itu yang tidak ada tanahnya itu beda, jauh beda itu hawa dinginnya kalau pagi. Silakan pegang. Dingin itu saudara. Nah, apalagi kalau baskom kan banyak baskom itu lebih cepat lagi. Nah, lebih cepat itu dia capai kelembabannya saudaraku. Tetapi saudara itu gimana caranya supaya berlaku itu 24 jam seterusnya sampai waletnya banyak, sampai waletnya berkeloni. Ya. Nah itu saudaraku ya, nah, itu jangan berlaku hanya 1 bulan. Akhirnya 1 bulan ke depannya nanti itu semua kering, hanya tinggal tanahnya itu yang di baskom itu retak-retak karena tidak ada air. Nah kembali lagi panas. Justru banyak itu saudara kita itu bahasanya begini, gimana bang saya punya walet itu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa banyak, padahal bagus suhunya, bagus kelembabannya, gelap ruangannya. Nah coba, padahal itu memang bagus pada waktunya saudara isi air, tetapi 3 minggu 1 bulan kemudian semua kering lagi, jadi kembali panas. Sedangkan walet liar itu tiap hari itu selalu masuk keluar masuk di dalam ruangan RB saudara, bermanuver di dalam, mengecek di dalam apakah ruangan ini dingin atau panas atau sejuk. Tetapi kalau dia dapat waktunya habis airnya dia masuk, berarti walet itu tidak akan tinggal pergi dan tidak kembali, karena itu hawanya tadi panas di dalam. Kita saja saudara kalau masuk di dalam ruangan ya, kita saja sebagai manusia jelas kita tidak tenang kalau panas. Beda kalau hawanya dingin, sejuk, adem. Beda, jauh beda itu. Coba saudara umpamanya di dalam ruangan rumah saudara, kamar saudara, coba jangan tutup ruangannya saudara. Tidak usah gelap lah, kasih menyala saja lampu di dalam. Karena kalau gelap itu kayak kita itu kayak pengat, tidak bisa bernapas. Ya, nyalakan lampu di dalam kamar saudara. Tidak ada kipas, tidak ada AC. Apa saudara kira-kira bisa bertahan di dalam? Sedangkan saudara menggunakan kipas, kalau kipasnya itu tidak terlalu kencang itu dorongannya kipas masih panas. Kita saja saudaraku ya, makanya saya selalu katakan, saya ambil ini umpamakan ya. Ini penjabaran saya. Jangankan burung walet, kita juga begitu. Jadi walet itu suka yang lembab. Apa saja itu kalau lembab itu suka semua saudaraku ya. Apa saja kalau lembab. Aduh, ya jangan salah paham saudaraku ya. Apa saja kalau lembab. Ya garis bawah di situ. Jadi walet itu sukanya karena dia bersarang dari air liur. Sarannya itu karena dia itu cetak sarang walet itu air liur. Air liur itu bahasanya air, bukan kayu, bukan rumput, bukan tanah, bukan batu. Air liur yang dia kasih keluar itu, apabila panas itu air liur itu akan mengecil nanti kalau jadi itu sarang. Coba, tidak bertahan itu telur sampai itu walet biasa kalau panas itu sampai dia goyang-goyang di dalam itu sampai telurnya jatuh kalau ada telurnya. Begitupun juga akan kalau panas itu, apalagi itu kan itu sarang itu kan rapat di atas plak. Kalau panas dipegang itu plak itu panas sampai itu anak walet itu yang baru lahir itu yang masih merah itu sampai dia kasihan itu kering,
mati saja di situ. Banyak itu saudaraku, banyak sekali itu begitu. Dianggap remeh itu, hanya bahasa sarang yang dikejar. Gimana caranya mau kejar bahasa sarang kalau populasinya tidak ada perkembangannya? Kita tidak bisa penuhi itu yang diinginkan walet. Bahasanya walet tinggal di dalam bertelur, bikin sarang, beranak, istilahnya netas selalu jadi anak. Hanya bahasa dipaksakan itu walet, kasihan karena tidak lembab. Jadi kentara itu saudaraku, kapan sarang itu mengecil, mengerut, geriting itu sarang pecah, berarti itu ruangan tidak lembab. Cara mendeteksi secara kasat mata, bukan dari perasaan dulu, bukan dari tubuh saudara. Kalau masuk dalam ruangan kan terasa itu kalau hawanya lembab, terasa juga kalau panas. Nah, kalau saudara melihat di atas ada sarang, tetapi itu sarang itu pecah, retak, mengering, itu ya. Jadi saudara itu harus jenius di dalam ruangan RB saudara. Jadi itu pertanyaan saudara ini mengenai adanya media baskom, cara mengatur kelembaban. Kalau suhu saudaraku itu tidak susah diatur. Kalau suhu tidak sulit. Suhu itu kan adanya ventilasi. Lewat itu udara angin dari luar itu masuk lewat di situ diventilasi. Apakah saudara menggunakan ventilasi pipa baik 3 inci atau 4 inci, semua lewat di situ. Atau saudara menggunakan batu cetak yang ventilasi, kan ada batu cetak itu saudara ya, ada. Nah, ada juga yang biasa menggunakan kayu. Nah, itu ventilasi kayu yang dibikin kayak pusing itu, dibentuk itu tempatnya udara masuk di dalam. Itu. Wali itu tidak mau tahu itu. Suhu itu tempatnya udara masuk di dalam, bermanuver itu udara sampai dia bisa menyatu, itu adanya kelembaban di dalam. Karena itu adanya udara bergabung dengan adanya suhu dari media air lembab. Jadi saudara itu gimana caranya supaya saudara bisa profesional di dalam ruangan RBW? Ya. Jadi paham saudara yang saya maksud? Mengenai adanya suhu itu saudaraku, itu pertamanya saudaraku yang kita bentuk waktunya kita bangun RBW, hanya di situ yang kita bentuk itu bahasa suhu. Berapa pipa yang kita pakai gunakan, umpamanya 3 lantai berapa? Kan di situ kan bisa deteksi, umpamanya oh dia belum dia capai, tambahkan lagi ventilasi. Kalau saudara umpamanya bangunannya batu ya, betel itu tambahkan lagi pipa sampai dia capai itu suhu. Kalau terlalu banyak suhunya ya kurangi, tutup pipanya separuh. Pipa ventilasi anginnya apa saudara menggunakan paralon 3 inci atau pipa paralon yang 4 inci? Kan tidak susah, satu kali aja itu kalau suhu. Yang paling sulit itu diatur itu adalah kelembaban. Karena itu kelembaban itu kita penuhkan tadi itu kolam atau media baskom atau kabut, mesin kabut ya. Segala macam merek, segala macam model dan harga begitu mesin kabut. Kalau saudara tidak konsisten, tidak perhatikan di dalam, jangan harap itu bisa berkembang biak di dalam waletnya. Tadinya itu bagus, 1 bulan ke 2 bulan ke depan kembali panas. Jadi walet yang mau beradaptasi tadinya itu tidak jadi tinggal. Seharusnya walet tadi tinggal karena dia rasakan itu hawanya di dalam lembab dingin, sejuk. Akhirnya dia tidak tinggal karena hawanya tadi itu tidak terpenuhi keinginannya. Bahasa itu tidak terpenuhi itu berarti itu walet itu yang dia cari tidak puas. Dia masuk di dalam tetapi tidak puas apa yang dia cari. Itu yang dia cari, yang selalu saya katakan. Penuhi keinginannya. Ada itu judulnya di tukmail saya. Begitu pembahasannya juga, begitu juga deskripsinya, begitu juga tagar-tagarnya, semua ada di situ. Lengkap di situ pembahasannya saya punya saudaraku mengenai adanya di dalam ruangan RBW yang dicari walet, yang diinginkan walet, dan yang mengganggu walet, yang menghambat walet. Ada semua itu. Justru selalu saya katakan, kalau saudara nonton video saya coba perhatikan itu deskripsinya, itu tagar tek-teknya, pagar-pagarnya itu lengkap itu di situ. Karena di situ petunjuk. Nah itu justru selalu saya katakan saudaraku mengenai adanya media baskom saudara, tidak apa-apa gunakan media baskom, tetapi usahakan saudara itu konsisten di media air itu, di baskom itu tempat penampung air. Karena kalau bahasa baskom itu berarti penampung, yang mau diisi itu adalah air.
Nah, itu gunanya air itu khusus untuk melembabkan ruangan. Cara lebih cepat melembabkan ruangan, ambil tanah menta, tanah liat atau tanah lumpur, isi itu baskom. Nah, usahakan itu 3 sampai 5 cm, mau 5 cm lebih bagus lagi, tebal. Karena ada juga masukan saudara-saudara kita, banyak saudara-saudara kita itu masukannya bagus. Saya dukung mengenai adanya itu begitu. Ada banyak saudara-saudara kita, alhamdulillah, saya membantu juga penjelajah 75 syukuri ya. Nah, jadi itu. Jadi sisa saudara itu bisa mengambil langkah gimana caranya supaya di dalam ruangan RBU saudara itu bisa optimal, selalu ideal, kurang sedikit suhunya atau melebihi dari takaran suhu itu tidak jadi masalah, yang penting jangan terlalu jauh. Begitupun juga berbahasa kelembaban, adanya kelembaban itu kurang sedikit dan lebih sedikit tidak jadi masalah juga. Karena kalau kita mau paskan itu sulit. Karena inilah wali kandang saudaraku, selalu saya katakan, selalu berulang-ulang saya katakan, bahasa walet kandang itu di situ kita gimana cara supaya saudara itu pintar-pintar mengakali di dalam ruangan RBW. Karena semua itu yang diinginkan walet ada semua saudaraku. Hanya faktor kemalasan, faktor menunggu, nanti-nanti, itu bahasa nanti-nanti. Air sudah habis di dalam, tidak diperhatikan. Besok lagi, minggu depan lagi, bulan depan. Itu. Sedangkan saudara mau menginginkan itu namanya sarang walet. Gimana caranya walet mau bikinkan sarang kalau di dalam kasihan itu dia mau tinggal walet itu tidak enak tinggal di dalam karena panas. Namun dia tinggal dipaksakan, kasihan. Karena walet itu ya biar panas itu dia tetap dia tinggal sampai dia mati di situ, sampai punah. Begitu walet itu. Jadi kalau saudara tidak memahami adanya walet itu ya begitu. Makanya banyak bangunan itu begitu-begitu terus. Bahasanya jalan di tempat. Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan. Tidak bisa kita lihat ke depannya mau banyak. Sedangkan kita ini mau ada penerusnya ke depan. Karena walet itu ada masa punah, ada masa mati itu walet. Kalau tidak ada keturunan bisa menggantikan nanti si induk, bagaimana caranya? Oke lah. Walet liar lagi kita tunggu. Gimana caranya walet liar bisa beradaptasi kalau ruangannya panas? Bahasanya saja panas. Beda bahasa saja, bahasa panas dengan bahasa dingin beda saudaraku. Bahasa saja dulu kita cerna itu bahasa. Jadi cara membetakan burung walet, cara supaya walet itu bisa berkeloni dengan cepat dan bisa berkembang biak, akan bikin sarang, bertelur dan akan jadi anak itu. Padat intinya di situ, kuncinya di situ, triknya di situ, rahasianya di situ. Kalau saudara ingin sukses, ya justru selalu saya katakan konsisten, continue, telaten. Perhatikan di ruangan RBW, jangan hanya dipantau terus di luar. Dilihat itu waletnya di situ, pagi, siang, malam, sore. Perhatikan waletnya ya, berapa sudah masuk. Padahal itu yang paling penting itu itu bagian di dalam, dan itu yang sulit dihadapi bagian di dalam karena ruangan tertutup, ruangan gelap. Apalagi kalau faktor kemalasan, nantikan, nanti dulu. Sedangkan walet liar sudah ada masuk di dalam mau menginap, tetapi dia rasa itu panas di dalam, ada aja tadi habis airnya, kurang. Bagus kalau kurang, tetapi kalau habis kering, banyak itu suruh saya itu, di situ baskom biasa saya masuk cek, banyak sekali itu saudaraku. Tadinya memang dibilang, kenapa tidak ada airnya bang di baskom atau kolam? Biasa saya masuk cek ya saudaraku kalau saya mau rehab bangunan yang gagal. Apa dia bahasanya yang punya bangunan, yang punya RBW, saya masuk cek dulu pengecetan di dalam. Saya tanya, kenapa tidak ada airnya bang? Wah itu juga, tadinya itu yang 3 minggu ke depannya, 3 minggu yang lalu saya sudah penuh semua air, kenapa habis lagi? Nah itu, coba, itu buktinya. Padahal dia bahasanya sudah penuh air, 3 minggu yang lalu saya sudah penuhkan semua air. Bagaimana caranya? Sedangkan ini media baskonnya ini, nah itu. Jadi kalau saudara itu tidak konsisten, insya Allah saudaraku kalau memang terjun di dunia walet, insya Allah saudara akan berhasil kalau saudara selalu ngikut konten tutorial saya. Yang penting saudara mau melakukan, ya, mau mendengar apa yang saya katakan,
mau melaksanakan penempatan semua itu, tidak usah bahasa variasi saudaraku, tidak banyak variasinya. Kalau saya itu bahasa kalau mengenai adanya walid itu alami. Justru selalu saya katakan yang mensiasati walid itu, yang membingungkan walid saudara sendiri, manusianya yang membingungkan walid. Walid itu tidak terlalu begitu ji, manusianya yang terlalu mengakal-akali. Justru selalu saya katakan tidak usahlah kita berbahasa dulu goa, tidak usah kita berbahasa walid goa, cukup boleh kandang. Coba ya, ada beberapa bangunan saya datangi saudaraku, tidak ada suara di situ ya, tidak ada suara, ruangan tertutup, tidak ada sirip di dalam, ruangan kosong. Memang tidak ada air di dalam, tidak ada. Tetapi ruangan itu di dalam itu dingin, luas, lembab. Bukan bahasa nanti ada air baru lembab, tidak selamanya. Biasa juga ada air tidak bisa lembab. Biasa tidak ada air tapi lembab, karena itu suasana di dalamnya itu dingin. Tidak ada, coba, tidak usah bahasa gua dulu. Ada beberapa bangunan saudaraku tidak ada sama sekali apa-apa. Itu rumah dikosongkan, kosong. Ada juga rumah yang habis terbakar, itu rumah warung. Luar biasa panengnya itu. Tidak ada itu, dibiarkan saja orang begitu. Dihuni walid karena ruangannya di dalam itu lembab, dingin, sejuk, aman, tidak selalu diganggu, berkeloni walid di dalam. Nanti di belakang baru dia orangnya pasangkan sirip, dipanggilkan tukang pasangkan sirip semua itu. Jadi itu sarang melengke di tembok saudaraku, melengke semua di tembok seperti di goa. Tidak ada suara, tidak ada parfum, karena adanya itu lembab di dalam, dingin, sejuk. Berarti walid suka itu. Jadi kalau saudara masih mau bahasanya masih mau berkata mengelak, tidak ini tidak, wallahu alam, saya tidak tahu lagi saudaraku. Justru selalu saya katakan diusahakan itu di dalam ruangan RBW-nya saudaraku, optimalkan. Sama dengan pertanyaan saudara kita ini ya, ini saudaraku ini tanggal 20 memang saya angkat, tolong diperhatikan ya, isi baskom itu per lantainya saudaraku ya. Nah ini Pausi ya, ini karena panjang namanya Alfagi Yuda Pausi. Terima kasih banyak karena sudah itu tempatkan baskonnya dalam satu lantai saudaraku, 40 baskon yang baskom besar ya, baskom besar, isi tanah liat ya, 3 cm, 4 cm, 5 cm, usahakan kalau perlu 5 cm, lebih bagus lagi kalau baskom besar. Usahakan itu jangan dikosongkan, tidak apa-apa itu kalau kurang airnya, sisa saudara mengontrol di dalam, kurang airnya, tambahkan lagi air ya. Waktu masuk saudara kalau umpamanya kurang airnya, usahakan saudara masuk itu jam-jam setengah 8, jam 8. Jangan masuk jam 7, jam 8 paling bagus ya. Jangan juga masuk tengah hari, karena biasa ada walid itu dari walid liar yang masuk biasa bermanuver ya di dalam, mau mengenali tempat itu. Kalau dia cocok dia tinggal, akhirnya bolak-balik akhirnya dia suka, nanti itu akan betah itu burung liar ya. Nah itu pesan saya itu. Jangan juga masuk waktu sore, biarkan saja sekalian besok ya. Itu pesan saya saudaraku ya. Mengenai adanya suara, kalau mati suara, karena banyak juga pertanyaan gimana bang kalau mati suaranya sore, tidak stres kewalenya. Tidak usah panik kalau mengenai adanya suara saudaraku, tidak usah panik, tidak usah panik kalau mengenai adanya suara. Kalau suaranya mati sekalian besok saja diperbaiki, umpamanya dari flash disknya kah, amplifiernya atau salon-salonnya atau kabelnya yang putus, sekalian besok saja yang masuk jam itu yang saya bilang tadi itu, masuk saudara itu jam 8. Jangan terlalu pagi, karena biasa pagi itu masih ada burung di dalam. Karena burung itu biasa keluar itu subuh. Tetapi kalau pagi biasa itu yang ngeram itu biasa ada di dalam. Nah, itu. Namun saudara masuk di dalam, ada di dalam tidak apa-apa, masuk aja. Jangan terlalu lama di dalam saudaraku ya. Kalau saudara beraktivitas terlalu lama, usahakan dinonaktifkan dulu suaranya. Nanti setelah saudara sudah selesai aktivitasnya di dalam, keluar gembok pintu RBW-nya, baru semua diaktifkan suaranya kembali, supaya terkontrol itu walid ya. Nah itu pesan saya saudaraku ya, baik suara panggil, suara tarik kalau saudara menggunakan suara tarik, atau bahasa suara huni. Bahasa suara huni itu bahasa suara inap, jangan terlalu besar suara inapnya saudaraku ya. Suara huni ya, jangan terlalu besar, karena walid itu tidak begitu ji.
Makanya itu biasa kalau dalam ruangan itu terlalu banyak suara itu, kita saja itu terlalu pengat itu telinga kalau masuk di dalam. Walet itu kok yang penting ada suara bunyi itu. Walet itu sebenarnya halus sekali dia punya pendengaran, biar kecil. Ya, justru selalu saya katakan manusianya yang mengakal-akali. Tapi tidak apa-apa saudaraku, lakukan saja ya. Justru selalu saya katakan apabila ada keganjalan ya, ada terganjal di benak pikiran saudara, baik di pikiran saudara selalu ada kewaswasan, selalu ada kebingungan, kebimbangan, keraguan-raguan, ya rasa stres, rasa trauma karena adanya itu ini bagian di dalam ruangan RBU tidak bisa terpenuhi untuk waletnya tidak mau tinggal, ya ada lagi tinggal nanti itu begitu terus di dalam perkembangan, sedangkan bangunan ini semua berapa bahan material dia makan, ya, berapa uang habis, berapa waktu kita itu buang, semua itu adanya itu tadi. Tolong konsultasi terus sama Penjelajah 75, ikuti video saya karena semua yang saya utarakan di konten saya, di video saya saudaraku, semua itu adalah hatinya di dalam. Semua itu adalah hatinya karena saya itu konten tutorial saya semua adalah original, baik di video reguler, video panjang maupun di video short, itu semua nyata, bukan rekayasa. Itu semua di rumah itu saya syutingkan saudara supaya saudara bisa melihat itu. Oh ini modelnya, oh gini walet. Begitupun juga kalau saya masuk dalam ruangan, saya buka sarang, saya videokan itu, saya punya walet baik di dalam kamar. Begitupun juga itu memperkenalkan itu cara polesannya, berapa jari, telur, ada semua lengkap semua saudaraku. Ya, begitupun juga di bangunan yang dulu-dulunya itu, sekarang itu saya fokus untuk memberikan menuntung saudara semua. Saya fokus untuk menuntung. Saya tidak fokus untuk memperlihatkan kalau saya membeli sarang walet di luar, karena saya juga membeli sarang saudaraku. Saya juga menender. Semua saya ambil kalau di dunia perwaletan, tetapi saya fokus di menuntung saudara. Karena banyak saudaraku itu yang galau di lapangan. Banyak. Kalau mengenai adanya itu fasilitas, banyak yang video-video kita bisa nonton saudaraku mengenai adanya yang memperlihatkan itu di lokasi apa. Nah, tetapi saya rahasia semua saya kasih keluar mengenai adanya kesuksesan dan kegagalan, ada semua di konten saya saudaraku. Semua ada. Mulai dari panen per 3 bulan ada, panen per 2 bulan ada, panen per 1 bulan ada, panen per 3 minggu ada, panen per 2 minggu ada. Semua ada di sama saya. Dan menjelaskan mengenai adanya kualitasnya sarang, telusuri saya video saya saudaraku. Semua ada lengkap. Mulai dari sarang mangkok pelonto super, mangkok AB, ya, mangkok patahan, mangkok sudut, mangkok bulu, ya, begitupun sarang sudut bulu, ya, sarang bakpao yang sarang sudah lama baru dibuka, sudah kuning di situ, baru dibuka, besar, bersusun-susun, sarang patahan, sarang kakian, sarang serbuan. Ada semua di situ di konten saya. Jadi saya sekarang itu fokus mengenai adanya menjelaskan saudara kita yang banyak yang gagal, kan itu perlu dituntun. Kalau mengenai memperlihatkan sarang kan banyak di saudara kita itu yang punya video itu yang memperlihatkan sarang. Saya fokus untuk menuntun saudara, ya, memberikan arahan, memberikan inspirasi ke saudara, memberikan motivasi, edukasi ke saudara, gimana caranya supaya saudara bisa sukses. Masa saudara kita sudah menjual sarang, kita hanya masih tinggal dia menonton? Harus saudara begitu juga, bisa menjual juga sarang, bisa panen sarang, bisa merasakan. Selama saudara itu banyak kekeluhan, banyak kejenuhan di dalam ruangan RBW-nya, gimana caranya supaya saudara itu bisa rasakan, agar supaya apabila saudara sudah berhasil menjual sarang, pegang itu uang sarang. Kalau sudah ditimbang, dijual, dibayar, saudara sudah melupakan segala sesuatu yang pernah saudara jalani selama saudara mendirikan gedung rumahan walet, mulai dari aktifnya itu. Jadi intinya saudara itu konsisten saja. Ikuti video saya saudaraku, lakukan, jangan dinonton saja. Ya, saya mau kalau saudara itu mau berhasil, jangan dinonton saya videoku saudaraku. Memang saya suka juga saudara nonton, tetapi saya lebih suka kalau saudara mempraktekkan di ruangan RBW-nya. Itu yang saya inginkan. Ya, dan saudara itu juga yang diinginkan. Nah, susah saudara pun ada yang mau pandui kita.
Sedangkan saya itu hari-hari saya kasih belajar saudara. Nah, sisa saudara yang kalau tidak mau berhasil ya gimana caranya? Pasti insya Allah. Yang penting saudara selalu ngikut konten saya, ya. Nah, saya sudah katakan ada lagi kekurangan, tulislah lagi di bawah komentar. Saya akan sharing lagi saudara. Saya akan berikan masukan, ya. Nah. Dan ada itu masukan itu teman-teman kita yang tulis di bawah komentar juga itu tambah-tambahan masukan itu terima juga itu semua saudaraku yang baiknya ya. Tapi perlu dulu saring dulu. Saya bisa akan lepaskan itu. Sebenarnya saya sudah paham semua yang dikatakan saudara itu di bawah komentar, saya hanya mendukung. Ya, terima kasih banyak infonya ya, dukungannya saudara-saudaraku di luar lapangan khususnya bagi petani walet. Ya, jadi itulah saya sudah bahas mengenai adanya pertanyaan saudara ini, lakukan tadi itu. Dalam perlantainya saudaraku ini ukurannya 4 kali. Ukuran saudara ini ukuran bangunan saudara ini itu 4 kali 8 3 lantai. Dalam perlantainya saudaraku gunakan baskom 40 baskom besar dan isi tanah liat. Ya, jangan dikosongkan, jangan berlaku hanya 1 minggu itu ada airnya nanti kurang atau kosong. Usahakan konsisten di situ. Ya, kalau saudara mau melihat itu namanya koloninya walet, insya Allah akan diperlihatkan. Ya, yang kedua, usahakan ruangannya saudaraku digelapkan. Ya, gelapkan. Itu kalau ada cahaya masuk di situ di LMB usahakan disekat lar, dibendung supaya gelap di dalam. Yang ketiga, saudara itu sabar, jangan selalu keluar masuk. Di situ traumanya nanti walet kalau saudara selalu keluar masuk, apalagi kalau walet baru mulai beradaptasi. Itu pesan saya. Ya. Perhatikan semua itu suhu kelembabannya, begitu pun juga kelembabannya media air, begitu pun juga suhu dan gelap. Optimalkan semua suara-suara saudaraku ya, jangan selalu diganggu burungnya. Kalau memang banyak predator, adakan penyemprotan supaya aman di dalam. Nah, insya Allah walet akan berkoloni, bikin sarang, dan saudara akan dapat apa yang saudara inginkan selama saudara mendirikan gedung rumahan walet. Itulah saudara yang impikan. Insya Allah ikuti konten terus saya saudaraku. Saya akan tuntun semampu saya. Kita sama-sama berjuang. Doakan saudaraku ya, dan penjelajah 75 akan mendoakan juga saudara sekeluarga. Terima kasih banyak saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata terselip salah, karena adanya saya manusia biasa ya, serba kekurangan. Yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus saudaraku.